Anda sedang menyaksikan Breaking News kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia bersama saya, Siska Mawaski. Hari ini jadi hari bersejarah bagi Indonesia karena setelah 35 tahun pemimpin tertinggi Gereja Katolik sedunia kembali ke Indonesia. Paus Fransiskus dijadwalkan tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada Selasa 3 September hari ini pukul kurang lebih 11 siang nanti. Keberangkatan Paus Fransiskus sebelumnya dilakukan pada Senin 2 September sore waktu Roma atau pukul setengah 11 malam waktu Indonesia Barat. Sebelum memulai perjalanan ke Asia, Paus memimpin doa Angelus atau doa malaikat Tuhan di lapangan Santo Petrus, Vatikan pada Minggu 1 September. Sembari menunggu kedatangan Paus Fransiskus, kami akan membacakan beberapa informasi terkait dengan kedatangan Paus Fransiskus. Adapun saat di Tribunes yang Anda saksikan di layar kaca Anda, suasana terkini dari Bandara Soekarno-Hatta di Cengkareng. Selama 11 tahun terakhir, Paus Fransiskus sudah melawat ke 44 negara termasuk Israel, Palestina, Myanmar, dan Filipina. Indonesia pun jadi negara ke-45 yang dikunjungi oleh Paus. Ada sejumlah pejabat yang nantinya ditugaskan untuk menyambut Paus Fransiskus, seperti Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas, anggota Watim-Pres Gandhi Sulistianto, dan Duta Besar Indonesia untuk Tahta Suci Vatikan Michael Trias Kuncahyono. Lalu ada Uskup Agung Jakarta, Kardinal Suharyo, beserta Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia, Monsinyur Antonius Subianto Bunyamin, Duta Besar Tahta Suci Vatikan untuk Indonesia, Uskup Piero Piopo. Nantinya, saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Paus Fransiskus juga akan disambut oleh dua orang anak yang memberikan hand bouquet. Keduanya yakni Mary Lourdes Wicaksono Atmojo yang berusia 6 tahun dari Jakarta Pusat. Lalu ada Irfan Wail berusia 12 tahun dari Kabupaten Buru, Maluku. Adapun Tribuners, Indonesia menjadi negara pertama yang dikunjungi oleh Paus Fransiskus dalam lawatannya ke Asia. Paus akan singgah di Indonesia selama 3 hari terhitung sejak hari ini hingga Jumat 6 September mendatang. Selanjutnya, Paus Fransiskus akan melanjutkan kunjungan apostolik ke Papua Nugini, Timor Leste, dan Singapura. Istilah perjalanan apostolik sendiri merupakan arti dari lawatan resmi yang dilakukan oleh Paus sebagai pemimpin spiritual umat Katolik ke berbagai komunitas gereja Katolik yang tersebar di seluruh dunia. Selama di Indonesia, Paus akan mengunjungi 6 lokasi. Pertama adalah Istana Kepresidenan untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo pada Rabu esok. Kemudian di hari yang sama, Paus juga akan bertemu dengan anggota Serikat Jesuit di Apostolic Nunciature di Kedutaan Besar Vatikan di Jakarta. Lalu Paus akan berkunjung ke Gereja Katedral Jakarta untuk bertemu dengan para uskup, imam, diakon, biarawan-biarawati, seminaris, dan katekis. Keesokan harinya, Paus Fransiskus akan menghadiri pertemuan tokoh antaragama di Masjid Istiqlal, Jakarta, yang dijadwalkan berlangsung pukul 9 pagi. Setelah itu berlanjut ke kantor Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI untuk bertemu dengan penerima manfaat. Jadwal terakhir Paus Fransiskus di Indonesia adalah memimpin Misa Akbar di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta pada Kamis 3 September sore. Paus Fransiskus akan meninggalkan Indonesia pada Kamis 5 September. Paus Fransiskus akan meninggalkan Indonesia pada hari Jumat untuk melanjutkan perjalanan ke Papua Nugini dan Vanuatu dari tanggal 6 hingga 9 September.
setelah 35 tahun pemimpin tertinggi Gereja Katolik sedunia kembali ke Indonesia. Paus Fransiskus dijadwalkan tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada Selasa 3 September hari ini pukul kurang lebih 11 siang nanti. Keberangkatan Paus Fransiskus sebelumnya dilakukan pada Senin 2 September sore waktu Roma atau pukul setengah 11 malam waktu Indonesia Barat. Sebelum memulai perjalanan ke Asia, Paus memimpin doa Angelus atau doa malaikat Tuhan di lapangan Santo Petrus, Vatikan pada Minggu 1 September. Sembari menunggu kedatangan Paus Fransiskus, kami akan membacakan beberapa informasi terkait dengan kedatangan Paus Fransiskus. Adapun saat Tribunes yang Anda saksikan di layar kaca Anda, suasana terkini dari Bandara Soekarno-Hatta di Cengkareng. Selama 11 tahun terakhir, Paus Fransiskus sudah melawat ke 44 negara termasuk Israel, Palestina, Myanmar, dan Filipina. Indonesia pun jadi negara ke-45 yang dikunjungi oleh Paus. Ada sejumlah pejabat yang nantinya ditugaskan untuk menyambut Paus Fransiskus, seperti Menteri Agama Yakut Kolil Kaumas, anggota Watim-Pres Gandhi Sulistianto, dan Duta Besar Indonesia untuk Tahta Suci Vatikan Michael Trias Kuncahyono. Lalu ada Uskup Agung Jakarta, Kardinal Suharyo, beserta Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia, Monsinyur Antonio Subianto Bunyamin, Duta Besar Tahta Suci Vatikan untuk Indonesia, Uskup Piero Piopo. Nantinya, saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Paus Fransiskus juga akan disambut oleh dua orang anak yang memberikan hand bouquet. Keduanya yakni Mary Lourdes Wicaksono Atmojo yang berusia 6 tahun dari Jakarta Pusat. Lalu ada Irfan Wael berusia 12 tahun dari Kabupaten Buru, Maluku. Adapun Tribuners, Indonesia menjadi negara pertama yang dikunjungi oleh Paus Fransiskus dalam lawatannya ke Asia. Paus akan singgah di Indonesia selama 3 hari terhitung sejak hari ini hingga Jumat 6 September mendatang. Selanjutnya, Paus Fransiskus akan melanjutkan kunjungan apostolik ke Papua Nugini, Timor Leste, dan Singapura. Istilah perjalanan apostolik sendiri merupakan arti dari lawatan resmi yang dilakukan oleh Paus sebagai pemimpin spiritual umat Katolik ke berbagai komunitas gereja Katolik yang tersebar di seluruh dunia. Selama di Indonesia, Paus akan mengunjungi 6 lokasi. Ya, Tribuners, bisa Anda saksikan di layar kaca Anda bahwa saat ini adalah kondisi terkini atau situasi terakhir di Bandara Soekarno-Hatta. Saat ini sejumlah pihak, mulai dari keamanan hingga juga Kedutaan Besar Vatikan sudah datang di Bandara Soekarno-Hatta untuk menyambut langsung Paus Fransiskus. Kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia rupanya tidak berkelimang kemewahan. Alih-alih menggunakan jet pribadi, Paus Fransiskus dan rombongan lebih memilih menggunakan pesawat komersil yang disewa. Uskup Agung Jakarta Ignatius Kardinal Suharyo dalam keterangan pada Senin 2 September mengatakan rombongan Paus menggunakan pesawat komersil Alitalia. Selain menggunakan pesawat komersil, Paus Fransiskus dikabarkan enggan dijemput menggunakan mobil mewah. Paus lebih memilih mobil yang digunakan oleh kebanyakan masyarakat, yakni Toyota Innova. Selama singgah di Indonesia, bukan hotel yang jadi tempat menginap Paus, melainkan Kedutaan Besar Vatikan di Indonesia. Setelah mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, Paus Fransiskus akan langsung menuju ke Kedubes Vatikan. Kunjungan Paus kelahiran Argentina ini sedianya diagendakan pada 2020 lalu. Sayangnya, pandemi COVID-19 membuat kunjungan apostolik ini tertunda. Indonesia dan Vatikan diketahui memiliki hubungan harmonis yang berlangsung lama. Vatikan termasuk negara awal yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Bahkan Vatikan memiliki perwakilan di Indonesia sejak 1947. Ada beberapa alasan Paus bernama asli Jorge Mario Bergoglio itu berkunjung ke Indonesia. Satu di antaranya adalah keberagaman yang dimiliki oleh Indonesia. Secara khusus, Vatikan juga ingin belajar banyak mengenai Islam di Indonesia.
Pasalnya, ada pandangan bahwa Islam di negara-negara Timur Tengah dan Indonesia berbeda. Ignatius Suharyo mengatakan bahwa persaudaraan lintas agama memang menjadi fokus Vatikan selama ini. Sebanyak 9.030 personel gabungan TNI Polri siap mengamankan kunjungan pemimpin tertinggi gereja Katolik di dunia dan Kepala Negara Vatikan Paus Fransiskus dan juga delegasi International Sustainability Forum atau ISF selama kunjungan ke Indonesia. Para petugas pun telah melakukan apel pasukan di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur pada Senin 2 September. Apel pasukan gabungan ini dilakukan agar setiap personel tahu dengan fungsi dan tugasnya, sehingga dalam pelaksanaan nanti tidak ada kesalahan. Sebanyak 4.300 personel TNI dikerahkan untuk menjaga keamanan Jakarta. Para personel akan menerapkan sistem keamanan VVIP untuk mengantisipasi gangguan terhadap tamu kenegaraan. TNI juga akan menyiagakan pasukan khusus hingga sniper dalam pengamanan Paus Fransiskus. Sementara itu dalam pengamanan di Bandara Soekarno-Hatta akan ada 700 personel gabungan dari unsur TNI, Polri, AFSEK, dan stakeholder kementerian lembaga. Pengamanan di bandara akan dibagi dalam 3 ring. Ring pertama diisi oleh Pas Pampres, ring kedua oleh TNI, dan ring ketiga oleh pihak kepolisian dan AFSEK Angkasa Pura II Bandara Soekarno-Hatta. Pihak kepolisian sendiri mengerahkan sejumlah satuan seperti Densus 88 Anti Teror, Brimob, Unit K9, dan Sabara. Selain dari pihak Indonesia, pihak Vatikan juga membawa pasukan elit khusus Swiss Guard untuk pengamanan Paus Fransiskus. Diketahui, Swiss Guard merupakan pasukan elit yang bertugas melindungi Paus dan Istana Apostolik di Vatikan. Pasukan ini tiap saat melindungi Paus dengan mengenakan seragam warna-warni paduan oranye, biru, merah, dan kuning. Seragam ini menggunakan corak khas Renaissance atau masa peralihan dari abad pertengahan ke abad modern di Eropa. Desain seragam tradisional Garda Swiss dipertahankan selama berabad-abad sampai saat ini. Paus Fransiskus dijadwalkan tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada Selasa 3 September hari ini, pukul kurang lebih 11 siang nanti. Keberangkatan Paus Fransiskus sebelumnya dilakukan pada Senin 2 September sore waktu Roma atau pukul setengah 11 malam waktu Indonesia Barat. Sebelum memulai perjalanan ke Asia, Paus memimpin doa Angelus atau doa malaikat Tuhan di lapangan Santo Petrus, Vatikan pada Minggu 1 September. Sembari menunggu kedatangan Paus Fransiskus, kami akan membacakan beberapa informasi terkait dengan kedatangan Paus Fransiskus.
Adapun saat di Tribunes yang Anda saksikan di layar kaca Anda, suasana terkini dari Bandara Soekarno-Hatta di Cengkareng. Selama 11 tahun terakhir, Paus Fransiskus sudah melawat ke 44 negara termasuk Israel, Palestina, Myanmar, dan Filipina. Indonesia pun jadi negara ke-45 yang dikunjungi oleh Paus. Ada sejumlah pejabat yang nantinya ditugaskan untuk menyambut Paus Fransiskus, seperti Menteri Agama Yakut Kolil Kaumas, anggota Watimpres Gandhi Sulistianto, dan Duta Besar Indonesia untuk Tahta Suci Vatikan Michael Trias Kuncahyono. Lalu ada Uskup Agung Jakarta, Kardinal Suharyo, beserta Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia, Monsinyur Antonio Subianto Bunyamin, Duta Besar Tahta Suci Vatikan untuk Indonesia, Uskup Piero Piopo. Nantinya, saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Paus Fransiskus juga akan disambut oleh dua orang anak yang memberikan hand bouquet. Keduanya, yakni Mary Lourdes Wicaksono Atmojo yang berusia 6 tahun, dari Jakarta Pusat. Lalu ada Irfan Wael berusia 12 tahun dari Kabupaten Buru, Maluku. Adapun Tribuners, Indonesia menjadi negara pertama yang dikunjungi oleh Paus Fransiskus dalam lawatannya ke Asia. Paus akan singgah di Indonesia selama 3 hari terhitung sejak hari ini hingga Jumat 6 September mendatang. Selanjutnya, Paus Fransiskus akan melanjutkan kunjungan apostolik ke Papua Nugini, Timor Leste, dan Singapura. Istilah perjalanan apostolik sendiri merupakan arti dari lawatan resmi yang dilakukan oleh Paus sebagai pemimpin spiritual umat Katolik ke berbagai komunitas gereja Katolik yang tersebar di seluruh dunia. Selama di Indonesia, Paus akan mengunjungi 6 lokasi. Pertama adalah Istana Kepresidenan untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo pada Rabu esok. Kemudian di hari yang sama, Paus juga akan bertemu dengan anggota Serikat Yesuit di Apostolic Nunciature di Kedutaan Besar Vatikan di Jakarta. Lalu Paus akan berkunjung ke Gereja Katedral Jakarta untuk bertemu dengan para uskup, imam, diakon, biarawan-biarawati, seminaris, dan katekis. Keesokan harinya, Paus Fransiskus akan menghadiri pertemuan tokoh antaragama di Masjid Istiqlal, Jakarta, yang dijadwalkan berlangsung pukul 9 pagi. Setelah itu berlanjut ke kantor Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI untuk bertemu dengan penerima manfaat. Jadwal terakhir Paus Fransiskus di Indonesia adalah memimpin Misa Akbar di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta pada Kamis 3 September sore. Paus Fransiskus akan meninggalkan Indonesia pada Kamis 5 September. Paus Fransiskus akan meninggalkan Indonesia pada hari Jumat untuk melanjutkan perjalanan ke Papua Nugini dan Vanuatu dari tanggal 6 hingga 9 September. Setelah 35 tahun pemimpin tertinggi Gereja Katolik sedunia kembali ke Indonesia, Paus Fransiskus dijadwalkan tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada Selasa 3 September hari ini pukul kurang lebih 11 siang nanti. Keberangkatan Paus Fransiskus sebelumnya dilakukan pada Senin 2 September sore waktu Roma atau pukul setengah 11 malam waktu Indonesia Barat. Sebelum memulai perjalanan ke Asia, Paus memimpin doa Angelus atau doa Malaikat Tuhan di lapangan Santo Petrus, Vatikan pada Minggu 1 September. Sembari menunggu kedatangan Paus Fransiskus, kami akan membacakan beberapa informasi terkait dengan kedatangan Paus Fransiskus. Adapun saat di Tribunes yang Anda saksikan di layar kaca Anda, suasana terkini dari Bandara Soekarno-Hatta di Cengkareng. Selama 11 tahun terakhir, Paus Fransiskus sudah melawat ke 44 negara termasuk Israel, Palestina, Myanmar, dan Filipina. Indonesia pun jadi negara ke-45 yang dikunjungi oleh Paus. Ada sejumlah pejabat yang nantinya ditugaskan untuk menyambut Paus Fransiskus, seperti Menteri Agama Yakut Kolil Kaumas, anggota Watimpres Gandhi Sulistianto, dan Duta Besar Indonesia untuk Tahta Suci Vatikan Michael Trias Kuncahyono. Lalu ada Uskup Agung Jakarta, Kardinal Suharyo, beserta Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia, Monsinyur Antonio Subianto Bunyamin,
Duta Besar Tahta Suci Vatikan untuk Indonesia, Uskup Piero Piopo. Nantinya saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Paus Fransiskus juga akan disambut oleh dua orang anak yang memberikan hand bouquet. Keduanya yakni Mary Lourdes Wicaksono Atmojo yang berusia 6 tahun dari Jakarta Pusat, lalu ada Irfan Wael berusia 12 tahun dari Kabupaten Buru, Maluku. Adapun Tribuners, Indonesia menjadi negara pertama yang dikunjungi oleh Paus Fransiskus dalam lawatannya ke Asia. Paus akan singgah di Indonesia selama 3 hari terhitung sejak hari ini hingga Jumat 6 September mendatang. Selanjutnya, Paus Fransiskus akan melanjutkan kunjungan apostolik ke Papua Nugini, Timor Leste, dan Singapura. Istilah perjalanan apostolik sendiri merupakan arti dari lawatan resmi yang dilakukan oleh Paus sebagai pemimpin spiritual umat Katolik ke berbagai komunitas gereja Katolik yang tersebar di seluruh dunia. Selama di Indonesia, Paus akan mengunjungi 6 lokasi. Pertama adalah Istana Kepresidenan untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo pada Rabu esok. Kemudian di hari yang sama, Paus juga akan bertemu dengan anggota Serikat Yesuit di Apostolic Nunciature di Kedutaan Besar Vatikan di Jakarta. Lalu Paus akan berkunjung ke Gereja Katedral Jakarta untuk bertemu dengan para uskup, imam, diakon, biarawan-biarawati, seminaris, dan katekis. Keesokan harinya, Paus Fransiskus akan menghadiri pertemuan tokoh antaragama di Masjid Istiqlal, Jakarta, yang dijadwalkan berlangsung pukul 9 pagi. Setelah itu berlanjut ke kantor konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI untuk bertemu dengan penerima manfaat. Jadwal terakhir Paus Fransiskus di Indonesia adalah memimpin misa akbar di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta pada Kamis 3 September sore. Paus Fransiskus akan meninggalkan Indonesia pada Kamis 5 September. Paus Fransiskus akan meninggalkan Indonesia pada hari Jumat untuk melanjutkan perjalanan ke Papua Nugini dan Vanuatu dari tanggal 6 hingga 9 September. Setelah 35 tahun pemimpin tertinggi gereja Katolik sedunia kembali ke Indonesia, Paus Fransiskus dijadwalkan tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada Selasa 3 September hari ini pukul kurang lebih 11 siang nanti. Keberangkatan Paus Fransiskus sebelumnya dilakukan pada Senin 2 September sore waktu Roma atau pukul setengah 11 malam waktu Indonesia Barat. Sebelum memulai perjalanan ke Asia, Paus memimpin doa Angelus atau doa malaikat Tuhan di lapangan Santo Petrus, Vatikan pada Minggu 1 September. Sembari menunggu kedatangan Paus Fransiskus, kami akan membacakan beberapa informasi terkait dengan kedatangan Paus Fransiskus. Adapun saat Tribuners yang Anda saksikan di layar kaca Anda, suasana terkini dari Bandara Soekarno-Hatta di Cengkareng. Selama 11 tahun terakhir, Paus Fransiskus sudah melawat ke 44 negara termasuk Israel, Palestina, Myanmar, dan Filipina. Indonesia pun jadi negara ke-45 yang dikunjungi oleh Paus. Ada sejumlah pejabat yang nantinya ditugaskan untuk menyambut Paus Fransiskus, seperti Menteri Agama Yakut Kolil Kaumas, anggota Watinpres Gandhi Sulistianto, dan Duta Besar Indonesia untuk Tahta Suci Vatikan Michael Trias Kuncahyono. Lalu ada Uskup Agung Jakarta, Kardinal Suharyo, beserta Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia, Monsinyur Antonius Subianto Bunyamin, Duta Besar Tahta Suci Vatikan untuk Indonesia, Uskup Piero Piopo. Nantinya saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Paus Fransiskus juga akan disambut oleh dua orang anak yang memberikan hand bouquet. Keduanya yakni Mary Lourdes Wicaksono Atmojo yang berusia 6 tahun, dari Jakarta Pusat, lalu ada Irfan Wael berusia 12 tahun dari Kabupaten Buru, Maluku. Adapun Tribuners, Indonesia menjadi negara pertama yang dikunjungi oleh Paus Fransiskus dalam lawatannya ke Asia. Paus akan singgah di Indonesia selama 3 hari terhitung sejak hari ini hingga Jumat 6 September mendatang. Selanjutnya, Paus Fransiskus akan melanjutkan kunjungan apostolik ke Papua Nugini, Timor Leste, dan Singapura.
Istilah perjalanan apostolik sendiri merupakan arti dari lawatan resmi yang dilakukan oleh Paus sebagai pemimpin spiritual umat Katolik ke berbagai komunitas gereja Katolik yang tersebar di seluruh dunia. Selama di Indonesia, Paus akan mengunjungi 6 lokasi. Pertama adalah Istana Kepresidenan untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo pada Rabu esok. Kemudian di hari yang sama, Paus juga akan bertemu dengan anggota Serikat Yesuit di Apostolic Nunciature di Kedutaan Besar Vatikan di Jakarta. Lalu Paus akan berkunjung ke Gereja Katedral Jakarta untuk bertemu dengan para uskup, imam, diakon, biarawan-biarawati, seminaris, dan katekis. Keesokan harinya, Paus Fransiskus akan menghadiri pertemuan tokoh antaragama di Masjid Istiqlal, Jakarta, yang dijadwalkan berlangsung pukul 9 pagi. Setelah itu berlanjut ke kantor konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI untuk bertemu dengan penerima manfaat. Jadwal terakhir Paus Fransiskus di Indonesia adalah memimpin misa akbar di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta pada Kamis 3 September sore. Paus Fransiskus akan meninggalkan Indonesia pada Kamis 5 September. Paus Fransiskus akan meninggalkan Indonesia pada hari Jumat untuk melanjutkan perjalanan ke Papua Nugini dan Vanimo dari tanggal 6 hingga 9 September. Ya, Tribuners, saat ini dilaporkan pesawat yang membawa Paus Fransiskus sudah memasuki area Indonesia. Sembari menunggu, kami akan membacakan sejumlah informasi terkait dengan kedatangan Paus Fransiskus di Indonesia. Paus Fransiskus dijadwalkan memimpin misa akbar di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta pada Kamis 5 September sore. Kurang lebih ada 86.000 umat Katolik yang mengikuti misa akbar ini. Selain Stadion Utama GBK, juga akan digunakan Stadion Madia yang hanya terpisah jarak 100 meter. Setidaknya ada 470 pastor yang akan bertugas sebagai pembagi komuni di Stadion Utama GBK dan 232 pastor yang membagi komuni di Stadion Madia. Hal yang jadi catatan adalah tidak semua orang bisa mengikuti jalannya misa bersama Paus Fransiskus. Mereka yang boleh mengikuti misa adalah umat yang terdaftar dan memiliki gelang tiket. Jika tak memiliki undangan ataupun gelang tiket, maka umat diimbau menonton misa melalui tayangan live streaming. Setidaknya ada 59 gereja Katolik di wilayah Keuskupan Agung Jakarta yang melaksanakan live streaming. Bagi umat yang mengikuti misa bersama Paus Fransiskus tentu harus mematuhi aturan yang diberlakukan, seperti datang 2 hingga 3 jam sebelum dimulainya misa. Kemudian menjaga kebersihan, menghindari penggunaan ponsel selama misa, berpakaian sopan, duduk sesuai zona, hingga menjaga sikap tenang. Umat pun dilarang membawa makanan atau minuman dari luar, membawa poster, tongkat selfie, hingga kamera profesional. Hal ini mengingat Paus Fransiskus yang juga merupakan seorang kepala negara yang butuh pengamanan ekstra. Untuk akomodasi umat akan ada 1.340 bus yang akan masuk ke kawasan GBK. Sejumlah lokasi parkir pun telah disiapkan untuk menampung ribuan bus tersebut, seperti di Kemayoran, Taman Mini, Kampung Rambutan, Pool Transjakarta di Cawang, Smesco, hingga di Aldiron. Sedangkan untuk kendaraan roda 4 dan roda 2 akan disediakan parkir di kawasan Senayan, seperti di Gedung Akuatik, Lapangan ABC, dan beberapa lokasi lainnya.
Franciscus dijadwalkan tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada Selasa 3 September hari ini, pukul kurang lebih 11 siang nanti. Keberangkatan Paus Franciscus sebelumnya dilakukan pada Senin 2 September sore waktu Roma atau pukul setengah 11 malam waktu Indonesia Barat. Sebelum memulai perjalanan ke Asia, Paus memimpin doa Angelus atau doa malaikat Tuhan di lapangan Santo Petrus, Vatikan pada Minggu 1 September. Sembari menunggu kedatangan Paus Franciscus, kami akan membacakan beberapa informasi terkait dengan kedatangan Paus Franciscus. Adapun saat Tribuners yang Anda saksikan di layar kaca Anda, suasana terkini dari Bandara Soekarno-Hatta di Cengkareng. Selama 11 tahun terakhir, Paus Franciscus sudah melawat ke 44 negara termasuk Israel, Palestina, Myanmar, dan Filipina. Indonesia pun jadi negara ke-45 yang dikunjungi oleh Paus. Ada sejumlah pejabat yang nantinya ditugaskan untuk menyambut Paus Franciscus, seperti Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas, anggota Watinpres Gandhi Sulistianto, dan Duta Besar Indonesia untuk Tahta Suci Vatikan Michael Trias Kuncahyono. Lalu ada Uskup Agung Jakarta, Kardinal Suharyo, beserta Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia, Monsinyur Antonius Subianto Bunyamin, Duta Besar Tahta Suci Vatikan untuk Indonesia, Uskup Piero Piopo. Nantinya, saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Paus Franciscus juga akan disambut oleh dua orang anak yang memberikan hand bouquet. Keduanya yakni Mary Lourdes Wicaksono Atmojo yang berusia 6 tahun, dari Jakarta Pusat. Lalu ada Irfan Wild berusia 12 tahun dari Kabupaten Buru, Maluku. Adapun Tribuners, Indonesia menjadi negara pertama yang dikunjungi oleh Paus Franciscus selama 3 hari terhitung sejak hari ini hingga Jumat 6 September mendatang. Selanjutnya, Paus Franciscus akan melanjutkan kunjungan apostolik ke Papua Nugini, Timor Leste, dan Singapura. Istilah perjalanan apostolik sendiri merupakan arti dari lawatan resmi yang dilakukan oleh Paus sebagai pemimpin spiritual umat Katolik ke berbagai komunitas gereja Katolik yang tersebar di seluruh dunia. Selama di Indonesia, Paus akan mengunjungi 6 lokasi. Pertama adalah Istana Kepresidenan untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo pada Rabu esok. Kemudian di hari yang sama, Paus juga akan bertemu dengan anggota Serikat Jesuit di Apostolic Nunciature di Kedutaan Besar Vatikan di Jakarta. Lalu Paus akan berkunjung ke Gereja Katedral Jakarta untuk bertemu dengan para uskup, imam, diakon, biarawan-biarawati, seminaris, dan katekis. Keesokan harinya, Paus Franciscus akan menghadiri pertemuan tokoh antaragama di Masjid Istiqlal, Jakarta, yang dijadwalkan berlangsung pukul 9 pagi. Setelah itu berlanjut ke kantor Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI untuk bertemu dengan penerima manfaat. Jadwal terakhir Paus Franciscus di Indonesia adalah memimpin misa akbar di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta pada Kamis 3 September sore. Paus Franciscus akan meninggalkan Indonesia pada Kamis 5 September. Paus Franciscus akan meninggalkan Indonesia pada hari Jumat untuk melanjutkan perjalanan ke Papua Nugini dan Vanuatu dari tanggal 6 hingga 9 September. Setelah 35 tahun pemimpin tertinggi Gereja Katolik Ya, Tribuners, bisa Anda saksikan di layar kaca Anda bahwa saat ini adalah kondisi terkini atau situasi terakhir di Bandara Soekarno-Hatta. Saat ini sejumlah pihak, mulai dari keamanan hingga juga Kedutaan Besar Vatikan sudah datang di Bandara Soekarno-Hatta untuk menyambut langsung Paus Franciscus. Kunjungan Paus Franciscus ke Indonesia rupanya tidak berkelimang kemewahan. Alih-alih menggunakan jet pribadi, Paus Franciscus dan rombongan lebih memilih menggunakan pesawat komersil yang disewa. Uskup Agung Jakarta Ignatius Kardinal Suharyo dalam keterangan pada Senin 2 September mengatakan rombongan Paus menggunakan pesawat komersil Alitalia. Selain menggunakan pesawat komersil, Paus Franciscus dikabarkan enggan dijemput menggunakan mobil mewah.
Paus lebih memilih mobil yang digunakan oleh kebanyakan masyarakat, yakni Toyota Innova. Selama singgah di Indonesia, bukan hotel yang jadi tempat menginap Paus, melainkan Kedutaan Besar Vatikan di Indonesia. Setelah mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, Paus Fransiskus akan langsung menuju ke Kedubes Vatikan. Kunjungan Paus kelahiran Argentina ini sedianya diagendakan pada 2020 lalu. Sayangnya, pandemi COVID-19 membuat kunjungan apostolik ini tertunda. Indonesia dan Vatikan diketahui memiliki hubungan harmonis yang berlangsung lama. Vatikan termasuk negara awal yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Bahkan Vatikan memiliki perwakilan di Indonesia sejak 1947. Ada beberapa alasan Paus bernama asli Jorge Mario Bergoglio itu berkunjung ke Indonesia. Satu di antaranya adalah keberagaman yang dimiliki oleh Indonesia. Secara khusus, Vatikan juga ingin belajar banyak mengenai Islam di Indonesia. Pasalnya, ada pandangan bahwa Islam di negara-negara Timur Tengah dan Indonesia berbeda. Ignatius Suharyo mengatakan bahwa persaudaraan lintas agama memang menjadi fokus Vatikan selama ini. Setelah 35 tahun pemimpin tertinggi Gereja Katolik sedunia kembali ke Indonesia, Paus Fransiskus dijadwalkan tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada Selasa 3 September hari ini pukul kurang lebih 11 siang nanti. Keberangkatan Paus Fransiskus sebelumnya dilakukan pada Senin 2 September sore waktu Roma atau pukul setengah 11 malam waktu Indonesia Barat. Sebelum memulai perjalanan ke Asia, Paus memimpin doa Angelus atau doa malaikat Tuhan di lapangan Santo Petrus, Vatikan pada Minggu 1 September. Sembari menunggu kedatangan Paus Fransiskus, kami akan membacakan beberapa informasi terkait dengan kedatangan Paus Fransiskus. Adapun saat di Tribunes yang Anda saksikan di layar kaca Anda, suasana terkini dari Bandara Soekarno-Hatta di Cengkareng. Selama 11 tahun terakhir, Paus Fransiskus sudah melawat ke 44 negara termasuk Israel, Palestina, Myanmar, dan Filipina. Indonesia pun jadi negara ke-45 yang dikunjungi oleh Paus. Ada sejumlah pejabat yang nantinya ditugaskan untuk menyambut Paus Fransiskus, seperti Menteri Agama Yakut Kolil Kaumas, anggota Watinpres Gandhi Sulistianto, dan Duta Besar Indonesia untuk Tahta Suci Vatikan Michael Trias Kuncahyono. Lalu ada Uskup Agung Jakarta, Kardinal Suharyo, beserta Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia, Monsinyur Antonio Subianto Bunyamin, Duta Besar Tahta Suci Vatikan untuk Indonesia, Uskup Piero Piopo. Nantinya, saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Paus Fransiskus juga akan disambut oleh dua orang anak yang memberikan hand bouquet. Keduanya, yakni Mary Lourdes Wicaksono Atmojo yang berusia 6 tahun, dari Jakarta Pusat. Lalu ada Irfan Wael berusia 12 tahun dari Kabupaten Buru, Maluku. Adapun Tribuners, Indonesia menjadi negara pertama yang dikunjungi oleh Paus Fransiskus dalam lawatannya ke Asia. Paus akan singgah di Indonesia selama 3 hari terhitung sejak hari ini hingga Jumat 6 September mendatang. Selanjutnya, Paus Fransiskus akan melanjutkan kunjungan apostolik ke Papua Nugini, Timor Leste, dan Singapura. Istilah perjalanan apostolik sendiri merupakan arti dari lawatan resmi yang dilakukan oleh Paus sebagai pemimpin spiritual umat Katolik ke berbagai komunitas gereja Katolik yang tersebar di seluruh dunia. Selama di Indonesia, Paus akan mengunjungi 6 lokasi. Pertama adalah Istana Kepresidenan untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo pada Rabu esok.
Kemudian di hari yang sama, Paus juga akan bertemu dengan anggota Serikat Yesuit di Apostolic Nunciature di Kedutaan Besar Vatikan di Jakarta. Lalu Paus akan berkunjung ke Gereja Katedral Jakarta untuk bertemu dengan para uskup, imam, diakon, biarawan-biarawati, seminaris, dan katekis. Keesokan harinya, Paus Fransiskus akan menghadiri pertemuan tokoh antaragama di Masjid Istiqlal, Jakarta, yang dijadwalkan berlangsung pukul 9 pagi. Setelah itu berlanjut ke kantor Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI untuk bertemu dengan penerima manfaat. Jadwal terakhir Paus Fransiskus di Indonesia adalah memimpin Misa Akbar di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta pada Kamis 3 September sore. Paus Fransiskus akan meninggalkan Indonesia pada Kamis 5 September. Paus Fransiskus akan meninggalkan Indonesia pada hari Jumat untuk melanjutkan perjalanan ke Papua Nugini dan Vanimo dari tanggal 6 hingga 9 September. Ya, Tribuners, saat ini dilaporkan pesawat yang membawa Paus Fransiskus sudah memasuki area Indonesia. Sembari menunggu, kami akan membacakan sejumlah informasi terkait dengan kedatangan Paus Fransiskus di Indonesia. Paus Fransiskus dijadwalkan memimpin Misa Akbar di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta pada Kamis 5 September sore. Kurang lebih ada 86.000 umat Katolik yang mengikuti Misa Akbar ini. Selain Stadion Utama GBK, juga akan digunakan Stadion Madia yang hanya terpisah jarak 100 meter. Setidaknya ada 470 pastor yang akan bertugas sebagai pembagi komuni di Stadion Utama GBK dan 232 pastor yang membagi komuni di Stadion Madia. Hal yang jadi catatan adalah tidak semua orang bisa mengikuti jalannya misa bersama Paus Fransiskus. Mereka yang boleh mengikuti misa adalah umat yang terdaftar dan memiliki gelang tiket. Jika tak memiliki undangan ataupun gelang tiket, maka umat diimbau menonton misa melalui tayangan live streaming. Setidaknya ada 59 gereja Katolik di wilayah Keuskupan Agung Jakarta yang melaksanakan live streaming. Bagi umat yang mengikuti misa bersama Paus Fransiskus tentu harus mematuhi aturan yang diberlakukan, seperti datang 2 hingga 3 jam sebelum dimulainya misa. Kemudian menjaga kebersihan, menghindari penggunaan ponsel selama misa, berpakaian sopan, duduk sesuai zona, hingga menjaga sikap tenang. Umat pun dilarang membawa makanan atau minuman dari luar, membawa poster, tongkat selfie, hingga kamera profesional. Hal ini mengingat Paus Fransiskus yang juga merupakan seorang kepala negara yang butuh pengamanan ekstra. Untuk akomodasi umat akan ada 1.340 bus yang akan masuk ke kawasan GBK. Sejumlah lokasi parkir pun telah disiapkan untuk menampung ribuan bus tersebut, seperti di Kemayoran, Taman Mini, Kampung Rambutan, Pool Transjakarta di Cawang, Smesco, hingga di Albiron. Sedangkan untuk kendaraan roda 4 dan roda 2 akan disediakan parkir di kawasan Senayan, seperti di Gedung Akuatik, Lapangan ABC, dan beberapa lokasi lainnya. Sebanyak 9.030 personel gabungan TNI Polri siap mengamankan kunjungan pemimpin tertinggi gereja Katolik di dunia dan Kepala Negara Vatikan Paus Fransiskus dan juga delegasi International Sustainability Forum atau ISF selama kunjungan ke Indonesia. Para petugas pun telah melakukan apel pasukan di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur pada Senin 2 September. Apel pasukan gabungan ini dilakukan agar setiap personel tahu dengan fungsi dan tugasnya, sehingga dalam pelaksanaan nanti tidak ada kesalahan. Sebanyak 4.300 personel TNI dikerahkan untuk menjaga keamanan Jakarta. Para personel akan menerapkan sistem keamanan VVIP untuk mengantisipasi gangguan terhadap tamu kenegaraan. TNI juga akan menyiagakan pasukan khusus hingga sniper
dalam pengamanan Paus Fransiskus. Sementara itu dalam pengamanan di Bandara Soekarno-Hatta akan ada 700 personel gabungan dari unsur TNI, Polri, AFSEK, dan stakeholder kementerian lembaga. Pengamanan di bandara akan dibagi dalam 3 ring. Ring pertama diisi oleh Pas Pampres, ring kedua oleh TNI, dan ring ketiga oleh pihak kepolisian dan AFSEK Angkasa Pura II Bandara Soekarno-Hatta. Pihak kepolisian sendiri mengerahkan sejumlah satuan seperti Densus 88 Anti Teror, Brimob, Unit K9, dan Sabara. Selain dari pihak Indonesia, pihak Vatikan juga membawa pasukan elit khusus Swiss Guard untuk pengamanan Paus Fransiskus. Diketahui, Swiss Guard merupakan pasukan elit yang bertugas melindungi Paus dan Istana Apostolik di Vatikan. Pasukan ini tiap saat melindungi Paus dengan mengenakan seragam warna-warni paduan oranye, biru, merah, dan kuning. Seragam ini menggunakan corak khas Renaissance atau masa peralihan dari abad pertengahan ke abad modern di Eropa. Desain seragam tradisional Garda Swiss dipertahankan selama berabad-abad sampai saat ini. Ya, Tribuners, bisa Anda saksikan di layar kaca Anda bahwa saat ini adalah kondisi terkini atau situasi terakhir di Bandara Soekarno-Hatta. Saat ini sejumlah pihak, mulai dari keamanan hingga juga Kedutaan Besar Vatikan sudah datang di Bandara Soekarno-Hatta untuk menyambut langsung Paus Fransiskus.
Jadi artikel. Tribuners, kita saksikan bersama di layar kaca bahwa pesawat yang membawa rombongan Paus Franciscus telah mendarat di Bandara Soekarno-Hatta di Cengkareng. Adapun saat ini sejumlah pejabat negara juga sudah bersiap untuk menyambut kedatangan dari Paus Franciscus. Sudah berada di Bandara Soekarno-Hatta ada Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas, Duta Besar Indonesia untuk Tahta Suci Vatikan Michael Trias Kuncahyono. Kemudian ada Uskup Agung Jakarta Kardinal Suharyo, beserta Ketua Konferensi Katolik Gereja Indonesia, Monsinyur Antonius Subianto Bunyamin. Kemudian ada Duta Besar Tahta Suci Vatikan untuk Indonesia, Uskup Piero Piopo. Adapun kunjungan apostolik Paus Franciscus ke Indonesia akan dimulai pada hari ini, Selasa 3 September hingga Jumat 6 September mendatang. Sejumlah agenda akan dijalani oleh Paus Franciscus, mulai dari pertemuan dengan Presiden Jokowi di Istana,
kemudian bertemu dengan komunitas Katolik di Indonesia, lalu ada kunjungan ke Masjid Istiqlal, dan juga acara puncaknya adalah Misa Akbar di Stadion Gelora Bung Karno yang akan diikuti oleh kurang lebih 86.000 umat Katolik. Dan Tribuners, berikut kita saksikan bersama kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia. Kedatangan Paus Fransiskus yang saat ini sudah tiba di Bandara Soekarno-Hatta tidak menggunakan jet pribadi, melainkan menggunakan pesawat komersil yang disewa. Pesawat yang disewa merupakan pesawat dari maskapai ITA Airways. Selain menggunakan pesawat komersil, Paus Fransiskus juga nantinya akan dijemput menggunakan mobil yang kebanyakan digunakan oleh masyarakat, yakni Toyota Innova. Dikabarkan Paus Fransiskus enggan untuk dijemput menggunakan mobil mewah. Selama singgah di Indonesia nanti, bukan hotel yang jadi tempat menginap Paus, melainkan Kedutaan Besar Vatikan di Indonesia. Setelah mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, Paus Fransiskus akan langsung menuju ke Kedutaan Besar Vatikan untuk beristirahat. Kunjungan Paus kelahiran Argentina ini sedianya diagendakan pada 2020 silam. Sayangnya pandemi COVID-19 membuat kunjungan apostolik ini tertunda. Indonesia dan Vatikan diketahui memiliki hubungan harmonis yang cukup lama. Vatikan merupakan negara awal yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Bahkan Vatikan memiliki perwakilan di Indonesia sejak 1947. Ada beberapa alasan Paus bernama asli Jorge Mario Bergoglio itu berkunjung ke Indonesia. Satu di antaranya adalah keberagaman yang dimiliki oleh Indonesia. Ya, Tribuner, seperti yang Anda saksikan di layar kaca Anda, sejumlah pihak sudah bersiap untuk menyambut kedatangan dari Paus Fransiskus. Ini merupakan kali pertama kunjungan Paus setelah 35 tahun. Kunjungan terakhir Paus adalah pada tahun 1989 oleh Paus Yohanes Paulus II.
Tribuners, Paus Fransiskus telah tiba di Indonesia dan akan bersiap untuk memulai sejumlah agenda. Bisa Anda saksikan Tribuners di layar kaca bahwa Paus Fransiskus tidak melewati pintu biasa, melainkan menggunakan alat bantu. Hal ini mengingat bahwa Paus Fransiskus menggunakan kursi roda. Ini dia, Paus Fransiskus sudah dibawa menuju ke area penyambutan. Ada sejumlah pejabat yang akan menyambut Paus Fransiskus. Seperti tadi kita lihat ada Menteri Agama, ada juga Duta Besar Vatikan untuk Indonesia. Paus Fransiskus menjadi paus ketiga yang datang ke Indonesia. Ia tiba pada Selasa hari ini untuk menjalani sejumlah agenda yang menjadi bagian perjalanan apostoliknya. Saat ini Paus Fransiskus mendapatkan handbouquet dari perwakilan anak-anak, yakni ada Mari Laudes Wicaksono Atmojo yang berusia 6 tahun dari Jakarta Pusat, dan Irfan Wael berusia 12 tahun dari Kabupaten Buru, Maluku. Ya, kita lihat bersama Paus Fransiskus sudah mulai menyalami Menteri Agama Yakut Kolil Kaumas yang menyambutnya tepat di depan pintu pesawat. Sebelum Paus Fransiskus, Tribuners, ada Paus Paulus VI yang berkunjung ke Indonesia pada Desember 1970 dan Paus Yohanes Paulus II pada Oktober 1989. Paus Fransiskus yang layak dengan nama Jorge Mario Bergoglio merupakan pemimpin tertinggi Gereja Katolik sedunia sekaligus Kepala Negara Vatikan saat ini, yang merupakan Paus ke-266 yang ditabiskan pada 13 Maret 2013 melalui konklav kepausan, menggantikan Paus Benediktus XVI yang mengundurkan diri. Paus Fransiskus menjadi paus pertama dari Ordo Yesuit yang berasal dari benua Amerika. Ordo Yesuit merupakan ordo yang terkenal dengan dedikasi mereka pada pendidikan dan misi sosial. Paus Fransiskus memilih nama Fransiskus untuk menghormati Santo Fransiskus dari Assisi. Santo Fransiskus merupakan santo yang dikenal karena kesederhanaan dan cintanya pada alam dan juga kaum miskin. Paus Fransiskus ditabiskan sebagai imam Katolik pada 1969 dan pada tahun 1973 ia diangkat jadi pemimpin provinsi Yesuit di Argentina. Selama masa jabatannya, pemimpin kelahiran 17 Desember 1936 ini dikenal sebagai seorang yang tegas namun penuh kasih. Hal yang paling mencolok dari kepemimpinan Paus Fransiskus adalah fokusnya pada isu-isu sosial dan lingkungan. Ya, Tribuners, Paus Fransiskus saat ini akan menuju ke Kedutaan Besar Vatikan menggunakan mobil Toyota Innova. Ini merupakan mobil yang tidak biasa digunakan oleh pemimpin negara dalam menjalankan tugas kenegaraannya. Kabarnya, Paus Fransiskus memang tidak ingin menggunakan mobil mewah dalam kunjungannya ke Indonesia. Selanjutnya, Paus Fransiskus menuju ke Dubes Vatikan untuk beristirahat dan esok akan menjalani sejumlah agenda yang telah ditetapkan seperti bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan. Selanjutnya, Paus Fransiskus juga akan bertemu dengan sejumlah komunitas Katolik di Gereja Katedral. Kemudian bertemu dengan tokoh antar agama di Masjid Istiqlal. Acara puncaknya adalah Misa Akbar yang dipimpin oleh Paus Fransiskus di Stadion Gelora Bung Karno dan juga Stadion Madia. Setidaknya ada 86.000 umat yang akan mengikuti Misa Akbar ini.
Tentu, umat yang mengikuti misa akbar tidak sembarangan karena harus mendapat undangan dan juga gelang tiket untuk bisa mengikuti misa. Ya, saat ini Paus Fransiskus sudah mulai meninggalkan area landasan pacu untuk menjalankan aktivitas selanjutnya. Ngirim di mana?
Paus Fransiskus telah mendarat di Bandara Soekarno-Hatta di Cengkareng. Adapun saat ini sejumlah pejabat negara juga sudah bersiap untuk menyambut kedatangan dari Paus Fransiskus. Sudah berada di Bandara Soekarno-Hatta ada Menteri Agama Yakut Kolil Kaumas, Duta Besar Indonesia untuk Tahta Suci Vatikan Michael Trias Kuncahyono. Kemudian ada Uskup Agung Jakarta Kardinal Suharyo, beserta Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia Monsinyur Antonius Subianto Bunyamin. Kemudian ada Duta Besar Tata Suci Vatikan untuk Indonesia, Uskup Piero Piopo. Adapun kunjungan apostolik Paus Fransiskus ke Indonesia akan dimulai pada hari ini, Selasa 3 September hingga Jumat 6 September mendatang. Sejumlah agenda akan dijalani oleh Paus Fransiskus, mulai dari pertemuan dengan Presiden Jokowi di Istana, kemudian bertemu dengan komunitas Katolik di Indonesia, lalu ada kunjungan ke Masjid Istiqlal, dan juga acara puncaknya adalah Misa Akbar di Stadion Gelora Bung Karno yang akan diikuti oleh kurang lebih 86.000 umat Katolik. Dan Tribuners, berikut kita saksikan bersama kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia. Kedatangan Paus Fransiskus yang saat ini sudah tiba di Bandara Soekarno-Hatta tidak menggunakan jet pribadi, melainkan menggunakan pesawat komersil yang disewa. Pesawat yang disewa merupakan pesawat dari maskapai ITA Airways. Selain menggunakan pesawat komersil, Paus Fransiskus juga nantinya akan dijemput menggunakan mobil yang kebanyakan digunakan oleh masyarakat, yakni Toyota Innova. Dikabarkan Paus Fransiskus enggan untuk dijemput menggunakan mobil mewah. Selama singgah di Indonesia nanti, bukan hotel yang jadi tempat menginap Paus, melainkan Kedutaan Besar Vatikan di Indonesia. Setelah mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, Paus Fransiskus akan langsung menuju ke Kedutaan Besar Vatikan untuk beristirahat. Kunjungan Paus kelahiran Argentina ini sedianya diagendakan pada 2020 silam. Sayangnya pandemi COVID-19 membuat kunjungan apostolik ini tertunda. Indonesia dan Vatikan diketahui memiliki hubungan harmonis yang cukup lama, yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Bahkan Vatikan memiliki perwakilan di Indonesia sejak 1947. Ada beberapa alasan Paus bernama asli Jorge Mario Bergoglio itu berkunjung ke Indonesia. Satu di antaranya adalah keberagaman yang dimiliki oleh Indonesia. Ya, Tribuners, seperti yang Anda saksikan di layar kaca Anda, sejumlah pihak sudah bersiap untuk menyambut kedatangan dari Paus Fransiskus. Ini merupakan kali pertama kunjungan Paus setelah 35 tahun. Kunjungan terakhir Paus adalah pada tahun 1989 oleh Paus Yohanes Paulus II.
Tribuners, Paus Fransiskus telah tiba di Indonesia dan akan bersiap untuk memulai sejumlah agenda. Bisa Anda saksikan Tribuners di layar kaca bahwa Paus Fransiskus tidak melewati pintu biasa, melainkan menggunakan alat bantu. Hal ini mengingat bahwa Paus Fransiskus menggunakan kursi roda. Ini dia, Paus Fransiskus sudah dibawa menuju ke area penyambutan. Ada sejumlah pejabat yang akan menyambut Paus Fransiskus. Seperti tadi kita lihat ada Menteri Agama, ada juga Duta Besar Vatikan untuk Indonesia. Paus Fransiskus menjadi paus ketiga yang datang ke Indonesia. Ia tiba pada Selasa hari ini untuk menjalani sejumlah agenda yang menjadi bagian perjalanan apostoliknya. Saat ini Paus Fransiskus mendapatkan handbouquet dari perwakilan anak-anak, yakni ada Mari Laudes Wicaksono Atmojo yang berusia 6 tahun dari Jakarta Pusat, dan Irfan Wael berusia 12 tahun dari Kabupaten Muru, Maluku. Ya, kita lihat bersama Paus Fransiskus sudah mulai menyalami Menteri Agama Yakut Kolil Kaumas yang menyambutnya tepat di depan pintu pesawat. Sebelum Paus Fransiskus, Tribuners, ada Paus Paulus VI yang berkunjung ke Indonesia pada Desember 1970 dan Paus Yohanes Paulus II pada Oktober 1989. Paus Fransiskus yang lahir dengan nama Jorge Mario Bergoglio merupakan pemimpin tertinggi Gereja Katolik sedunia sekaligus Kepala Negara Vatikan saat ini, yang merupakan Paus ke-266 yang ditabiskan pada 13 Maret 2013 melalui konklav kepausan, menggantikan Paus Benediktus XVI yang mengundurkan diri. Paus Fransiskus menjadi Paus pertama dari Ordo Yesuit yang berasal dari benua Amerika. Ordo Yesuit merupakan ordo yang terkenal dengan dedikasi mereka pada pendidikan dan misi sosial. Paus Fransiskus memilih nama Fransiskus untuk menghormati Santo Fransiskus dari Assisi. Santo Fransiskus merupakan santo yang dikenal karena kesederhanaan dan cintanya pada alam dan juga kaum miskin. Paus Fransiskus ditabiskan sebagai imam Katolik pada 1969 dan pada tahun 1973 ia diangkat dari pemimpin provinsi Yesuit di Argentina. Selama masa jabatannya, pemimpin kelahiran 17 Desember 1936 ini dikenal sebagai seorang yang tegas namun penuh kasih. Hal yang paling mencolok dari kepemimpinan Paus Fransiskus adalah fokusnya pada isu-isu sosial dan lingkungan. Ya, Tribuners, Paus Fransiskus saat ini akan menuju ke Kedutaan Besar Vatikan menggunakan mobil Toyota Innova. Ini merupakan mobil yang tidak biasa digunakan oleh pemimpin negara dalam menjalankan tugas kenegaraannya. Kabarnya, Paus Fransiskus memang tidak ingin menggunakan mobil mewah dalam kunjungannya ke Indonesia. Selanjutnya, Paus Fransiskus menuju ke Dubes Vatikan untuk beristirahat dan esok akan menjalani sejumlah agenda yang telah ditetapkan seperti bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan. Selanjutnya, Paus Fransiskus juga akan bertemu dengan sejumlah komunitas Katolik di Gereja Katedral. Kemudian bertemu dengan tokoh antar agama di Masjid Istiqlal. Acara puncaknya adalah Misa Akbar yang dipimpin oleh Paus Fransiskus di Stadion Gelora Bung Karno dan juga Stadion Madia. Setidaknya ada 86.000 umat yang akan mengikuti Misa Akbar ini.
Tentu, umat yang mengikuti misa akbar tidak sembarangan karena harus mendapat undangan dan juga gelang tiket untuk bisa mengikuti misa. Ya, saat ini Paus Fransiskus sudah mulai meninggalkan area landasan pacu untuk menjalankan aktivitas selanjutnya.
Down here. This is the fourth one, two, one, six. Udah. Oh. Yang ini. No, sono sempre quelli che abbiamo devo mettere meglio, non riesco quando li mettiamo in borsa li mettiamo nel 73 guardando thank you. Paus Fransiskus telah mendarat di Bandara Soekarno-Hatta di Cengkareng. Adapun saat ini sejumlah pejabat negara juga sudah bersiap untuk menyambut kedatangan dari Paus Fransiskus. Sudah berada di Bandara Soekarno-Hatta ada Menteri Agama Yakut Kolil Kaumas, Duta Besar Indonesia untuk Tahta Suci Vatikan Michael Trias Kuncahyono. Kemudian ada Uskup Agung Jakarta Kardinal Suharyo, beserta Ketua Konferensi Katolik Gereja Indonesia Monsinyur Antonius Subianto Bunyamin. Kemudian ada Duta Besar Tahta Suci Vatikan untuk Indonesia, Uskup Piero Piopo. Adapun kunjungan apostolik Paus Fransiskus ke Indonesia akan dimulai pada hari ini, Selasa 3 September hingga Jumat 6 September mendatang. Sejumlah agenda akan dijalani oleh Paus Fransiskus, mulai dari pertemuan dengan Presiden Jokowi di Istana, kemudian bertemu dengan komunitas Katolik di Indonesia, lalu ada kunjungan ke Masjid Istiqlal, dan juga acara puncaknya adalah Misa Akbar di Stadion Gelora Bung Karno yang akan diikuti oleh kurang lebih 86.000 umat Katolik. Dan Tribuners, berikut kita saksikan bersama kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia. Kedatangan Paus Fransiskus yang saat ini sudah tiba di Bandara Soekarno-Hatta tidak menggunakan jet pribadi, melainkan menggunakan pesawat komersil yang disewa. Pesawat yang disewa merupakan pesawat dari maskapai ITA Airways. Selain menggunakan pesawat komersil, Paus Fransiskus juga nantinya akan dijemput menggunakan mobil
yang kebanyakan digunakan oleh masyarakat, yakni Toyota Innova. Dikabarkan Paus Fransiskus enggan untuk dijemput menggunakan mobil mewah. Selama singgah di Indonesia nanti, bukan hotel yang jadi tempat menginap Paus, melainkan Kedutaan Besar Vatikan di Indonesia. Setelah mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, Paus Fransiskus akan langsung menuju ke Kedutaan Besar Vatikan untuk beristirahat. Kunjungan Paus kelahiran Argentina ini sedianya diagendakan pada 2020 silam. Sayangnya pandemi COVID-19 membuat kunjungan apostolik ini tertunda. Indonesia dan Vatikan diketahui memiliki hubungan harmonis yang cukup lama. Vatikan merupakan negara awal yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Bahkan Vatikan memiliki perwakilan di Indonesia sejak 1947. Ada beberapa alasan Paus nama asli Jorge Mario Bergoglio itu berkunjung ke Indonesia. Satu di antaranya adalah keberagaman yang dimiliki oleh Indonesia. Ya, Tribuners, seperti yang Anda saksikan di layar kaca Anda, sejumlah pihak sudah bersiap untuk menyambut kedatangan dari Paus Fransiskus. Ini merupakan kali pertama kunjungan Paus setelah 35 tahun. Kunjungan terakhir Paus adalah pada tahun 1989 oleh Paus Yohanes Paulus II.